Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Pagi ini kita sambung lagi firman Tuhannya. Terakhir semalam itu di bagian pembalasan atau retaliation. Jadi pembalasan itu sudah aku jelaskan yang kemarin ya. Jadi kata Tuhan ya, kamu sudah mendengarkan firman Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, seperti itu ya. Waktu hukum zaman orang Israel menuju ke tanah Kanaan yang dibawa oleh Musa, dan di situ Musa mendapatkan hukum Taurat atau hukum-hukum pada saat itu. Jadi disitulah makanya Tuhan bilang kalian sudah mendengarkan tangan ganti tangan, gigi ganti gigi dan sebagainya ya. Jadi tapi aku mengatakan kata Tuhan, apa dibilang? Kalau ada yang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ada yang meminta bajumu, kasih jubahmu. Kalau ada yang meminta kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Dan berdamailah katanya. Kalau kamu membawa persembahan dan kamu mengingat ya, atau ibaratnya kamu lagi gondok lah, kamu lagi benci lah, kamu lagi dongkol lah ya, sama siapapun, mau saudara, mau teman, mau siapapun, katanya tinggalkan persembahanmu di depan, ibaratnya di depan gereja itu atau di altar itu, pergilah berdamai dulu baru kembali lagi. Artinya percuma kita kasih pun perpuluhan, persembahan banyak-banyak, tapi dalam hati kita ini masih ada yang namanya kebencian, masih ada yang namanya dendam dan sebagainya. Nggak mudah. Aku ngomong seperti ini juga nggak mudah. Ini juga buatku sendiri ya, bukan hanya buat kalian yang nonton, buatku sendiri. Makanya setiap hari dikikis sedikit demi sedikit segala mungkin keegoisanku, segala mungkin kesombonganku, segala mungkin kekuranganku dan sebagainya. Jadi seperti aku bilang tadi, aku di sini kita nggak ada mau hakim-hakiman sama orang, tunjuk-tunjukkan sama orang ya, pinjer-pinjer poin sama orang, nggak. Kita di sini sama-sama mengupas ya segala sesuatu, yaitu perbuatan si jahat. Karena aku pernah menonton di channel YouTube yang lain bagaimana pendeta menerangkan dan firman Tuhan itu sangat-sangat memberikan jangan malu. Kita nggak perlu malu karena kita seperti menelanjangi sifat atau menelanjangi siapa sebenarnya si jahat atau si setan itu. Di sini tapi bukan berarti jadi membanggakan kejahatan kita, membanggakan keegoisan kita, bukan. Makanya seperti bilang, baca, mengerti, pahami, lakukan. Bukan hanya baca, tahu, nggak usah dilakukan, bukan. Lakukan. Karena Tuhan bilang lakukan, hidupi firman Tuhan. Kita akan melanjutkan lagi di sini. Jadi kita akan berdoa dulu sebelum kita lanjutkan ya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur datang kehadirat-Mu ya Bapa. Di sini anak-anak-Mu berkumpul, meskipun tidak di satu tempat, mungkin di tempat lain. Siapapun yang menonton videoku ini ya Tuhan, biarlah ya Bapa, Engkaulah yang bekerja, Engkaulah yang mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menjamah hati mereka masing-masing. Dan menjamah hatiku sendiri juga. Hari demi hari Bapa, kami selalu melekat kepadamu. Kami lengket kepadamu Bapa. Kami dekat-dekat dan gak jauh daripadamu. Sehingga segala yang jahat akan tidak betah. Karena pikiran hati kami kudus. Oleh karena kekudusan itu mengusir segala hal-hal yang tidak baik. Sehingga kami layak hadir ke hadapan-Mu. Sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami orang berdosa Bapa, kiranya ampunkan segala dosa-dosa kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Love your enemies. Ini berat kali ya sebenarnya, hari demi hari pengajaran Tuhan ini ya secara berurutan itu. Ini sebenarnya aku sendiri itu rasanya kayaknya Tuhan gak sanggup ini kayaknya. Aku sendiri aja gak sanggup, terus terang aku bilang aku gak sanggup. Love your enemy, bacanya aja love your enemy. Sedangkan kita bilang aja love your husband, love your family ya. Itu yang katakanlah mereka itu kan adalah orang-orang yang dekat dengan kita ya. Tapi kita pun kalau dibilang love your family, love your husband atau love your friends yang sama dengan kita, penuh dengan dosa ya, yang nggak mungkin kalian berumah tangga baik terus, nggak mungkin kalian berkeluarga baik terus, nggak mungkin kalian berteman baik
terus. Yang baik-baik terus adalah kita mengenal orang yang baru kenal, ya. Memang nggak semuanya, ada yang mungkin baru kenal tiba-tiba mungkin pas kejatuh atau apa. Tapi ini maksudnya pada saat kita berkenal dengan orang pasti selalu akan manis. Tapi kalau kalian sudah lama-lama kan jadi teman, dan pastinya akan ada aja itu gesekan-gesekan, pastilah. Nggak akan pernah itu selalu mulus-mulus. Jadi firman ini benar-benar seperti kayak menguliti kita, menguliti diriku sendiri dan kalian yang mendengarkan di sana. Karena sebenarnya kalau mau dibilang, aduh setiap hari itu rasanya nggak sanggup, Tuhan ini harus pembahasan yang ini gitu loh. Diri aku aja bilang, aduh pembahasan yang ini pula. Ini kan tentang ini begitu ya. Seperti kita kayak ada anak panah, makanya dibilang firman Tuhan itu ya. Kan waktu Tuhan juga itu seperti panah akan menembus ke jantung, ke dadah kita ya. Jadi seperti kita itu kayak disadarkan gitu. Kayak kita ini selama ini gila sendiri dengan kehidupan kita yang kacau balau ini ya, yang gak teratur ini. Pas waktu firman Tuhan masuk, seperti kayak ditancapkan di sini di jantung kita ini. Seperti kayak kita kayak disadarkan ya, seperti orang kerasukan ya. Aku cuma lihat di TV, dan kalau orang kerasukan terus didoa-doakan terus tiba-tiba dia kayak sadar gitu ya, atau sebagainya, mungkin kalian tahu lah ya. Jadi seperti itulah, kayak firman Tuhan itu kayak menyadarkan kita, menyadarkan diri kita. Tapi kita harus lalui ini karena kita mau menelanjangi si setan, menelanjangi si jahat, dan mengikis demi sedikit perbuatan si jahat terhadap kita ataupun perbuatan kita sendiri. Katanya kan, kalian jangan menyalahkan si jahat terus dong gini-gini, tetapi inilah perbuatan namanya si jahat, perbuatan jahat. Jadi kita harus belajar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau dibilang seperti di videoku lalu, jangan kompromi lagi dengan perbuatan yang jahat itu. Kalau kalian sudah berulang-ulang itu namanya bebal ya. Jadi kalau sekarang setidaknya kita nggak bisa langsung semuanya gitu, paling nggak sedikit demi sedikit baca terus tapi nggak stop ya. Jadi kita baca ayatnya, Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Seperti aku bilang tadi, seperti panah yang tertusuk di jantung kita, di hati kita. Seperti kita disadarkan dari yaitu kekacauan hidup kita yang selama ini, yang kita biarkan terus menerus ya. Kita dikuasai kegelapan, padahal kita udah di dalam terang, tapi kita dikuasai kegelapan. Makanya firman Tuhan itu ada yang dibilang akan ada yang tadinya terdahulu menjadi yang terakhir ya, dan akan ada yang terakhir menjadi yang terdahulu. Artinya ada yang tadinya dulu dia itu di dalam terang ya, yang pertama kali seperti aku contohnya ini, aku udah lahir dari Kristen, aku udah lahir, udah dipilih Tuhan gitu ya. Tiba-tiba di akhirnya itu menjadi yang terkemudian, yang jadi terakhir kita. Karena apa? Itu tadi, dia sudah dipilih Tuhan, sudah diterangi itu dia, tetapi dia itu nggak menghidupi firman Tuhan itu. Nah itulah, makanya di sini juga kita yang mengenal firman Tuhan terlebih daripada orang yang belum. Kita ini sebenarnya memang bahasa manisnya itu kita dipilih Tuhan. Iya benar dipilih Tuhan. Tapi kalau kalian tidak menghidupi, atau kalau kita nggak menghidupi firman Tuhan itu, bisa-bisa orang yang terakhir yang dipilih Tuhan, atau yang sudah bertobat, atau yang sudah melihat terang, jadi dia duluan.
Jadi sangat sedih sekali gitu. Makanya di sini baca firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, itu aja. Memang kita nggak bisa semuanya ya. Kita aduh Tuhan ini gimana. Tapi seperti aku bilang, setiap kita baca menyesali dosa, minta ampun sama Tuhan, jangan berbuat lagi. Jadi baca terus gitu supaya itu seperti alarm ya, mengisi terus, isi terus, isi terus, isi terus, isi terus. Gitu, seperti aku bilang, nggak akan lama-lama yang namanya jahat itu nggak akan betah juga dia. Kalau yang jahat-jahat itu dia sudah menguasai, dia betah di situ. Bahkan dia udah bisa ditinggalin ini gitu ibaratnya. Karena dia sudah udah jadi pengikutku, kata si jahat itu, kata si iblis. Dia udah jadi pengikutku. Jadi nggak perlu lagi dia diarahkan. Karena dia udah bisa mengarahkan dirinya sendiri. Makanya sama juga seperti kalau kita isi terus firman Tuhan, kita tekuni, kita lakukan dan kita hidupi firman Tuhan ini, si jahatnya juga nggak akan betah dia. Ini nggak bisa diganggu. Aku salah target, jadi dia akan pergi sendiri gitu. Dia pergi sendiri dia. Karena kita sudah langsung tunjukkan, ini aku adalah anak Allah, aku adalah anak Bapakku, Tuhan Yesus Kristus. Kamu jangan berusaha untuk memperdaya aku, memanipulasi aku. Aku nggak bisa gitu ya. Mungkin sempat kita terlintas, aduh gini kita mau marah gitu kan, mau dendam, mau apa segala macam. Tapi karena sudah Tuhan sudah pakai kita terus, sudah ibaratnya baterai kita udah full. Jadi kita itu kerjanya udah kencang gitu loh ya. Aku nggak mau ngebahas karena pasti kita semua pernah punya yang namanya, bukan hanya sama teman saja, sama keluarga saja kita itu pasti pernah yang namanya marah. Seperti yang video sebelumnya ya, marah lah, pasti ada aja lah ya, yang karena masalah, baik masalah materi, uang, keuangan, atau masalah perkataan dan sebagainya ya. Itu akan menjadi suatu pertengkaran biasanya di dalam keluarga. Tetapi di sini dibilang love your enemy. Enemy itu bisa jadi suamimu, enemy itu bisa jadi istrimu, enemy itu bisa jadi temanmu, bisa jadi keluargamu, siapa saja bisa jadi. Atau bahkan satu iman ya, satu gereja pun itu bisa jadi enemy ya. Dan kita nggak bisa yang jauh dari situ, akan di situ terus gitu. Jadi kalau aku punya pengalaman itu, memang benar-benar aku dibentuk oleh Tuhan. Tapi itu sudah lewat dan aku sudah memaafkan dan kita juga udah berdamai. Ya kita kalau udah berdamai dengan diri kita sendiri dan orang lain, itu kita udah peace. Urusan orang mau menerima perdamaian itu apa enggak, itu urusan mereka dan Tuhan ya. Kita di sini nggak mau menghakimi, seperti aku bilang, nggak mau ngejudge dan sebagainya. Yang penting seperti aku bilang, bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan kita sendiri. Tapi kalau kita masih sakit hati, masih dendam, masih ini, segala penyakit aja ya, segala apapun ya, gampang menyerang kita. Baik sakit kepala, baik kita ke badan kita. Aku juga sering kalau misalnya terlalu memikirkan sesuatu, aku juga sakit kepala ya. Aku juga gampang sakit, flu lah, merasa kayak badan ini kok meriang dan sebagainya. Makanya di sini kita harus menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Dibilang love your enemy, kasihi musuhmu, kasihanilah sesamamu manusia, berdoalah bagi yang menganiaya kamu, katanya. Menganiaya, yang menganiaya, oh Tuhan. Kadang-kadang aku bilang, oh Tuhan, ini nggak sanggup loh Tuhan. Orang baik aja belum tentu sempat kita doakan. Tetapi di sini Tuhan bilang, kasihanilah sesamamu manusia, berdoalah untuk yang menganiaya kamu. Berdoalah untuk yang menganiaya kamu. Tapi ingat apa yang dibilang Tuhan tadi, karena kamu akan menurunkan hujan ya kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar, dan menerbitkan matahari kepada orang yang jahat dan yang tidak jahat. Jadi kita itu seperti kayak membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Itu aja. Jadi kalau dibilang kita malah membenci, itu kita nggak membuat sesuatu yang lebih baik. Tapi kita malah jauh dari Tuhan. Tuhan nggak suka itu. Makanya dibilang kalau kamu harus melakukan itu sama seperti Bapamu yang di surga, sempurna. Jadi kalau kita mau dibilang anak-anak Allah, kalau anak-anak Allah berarti harus seperti Bapaknya dong. Bapaknya sempurna. Kita nggak sempurna, kita disempurnakan sama Bapak kita. Tetapi kita kan harus juga mau. Nah kalau kita nggak mau, nggak bisa Bapak kita membantu kita sempurnakan kita. Orang kitanya nolak, udah nolak. Makanya dibilang kita mau, dan Tuhan ya Bapak kita itu mengenal kita. Video sebelumnya kalian sudah baca ayatnya itu. Jangan sampai kita dibilang Tuhan nanti ya Bapak kita, aku tidak mengenal kau, aku tidak mengenal engkau. Itu
Padahal kita ibaratnya, aku kan anakmu dulu gitu ya kan, bilang yang menyebutkan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi kita udah bilang Bapak, Bapak, selama ini kita Bapak, Bapak kita bilang sama Tuhan, tapi pada akhirnya kita nggak disebut, ibaratnya aku tidak mengenal Engkau, dan itu sangat menyakitkan. Jadi supaya kita dikenal Bapak kita, supaya kita memang tetap menjadi anaknya Dia, kita harus sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga juga sempurna, dia bilang. Kita harus bisa sama seperti Bapa kita yang di sorga. Kita harus bisa menuruti atau melakukan apa yang telah dilakukan oleh Bapa kita. Nggak mudah, memang nggak mudah. Terus terang sama aku, daging kita ini nggak mudah. Kan seperti dibilang, Tuhan sudah apa? Kasih kita Roh Kudus, sudah kasih kita firman-Nya ini ya. Firman itu kan kita baca ini fisiknya, tetapi kan firman itu bekerja di hati kita masing-masing. Pada saat kejadian kan nggak mungkin kita bawa buku untuk menyerang melawan si jahat itu, enggak. Jadi firman yang udah kita baca ini akan seperti kayak manifestasi ke dalam pikiran kita ya, menjadi rema di kepala kita, menjadi senjata kita ya. Firman ini adalah senjata kita ya, senjata yang bisa mengalahkan si iblis, senjata yang bisa menaklukkan segala apapun intimidasi, manipulasi yang bisa menjatuhkan diri kita sendiri, yang bisa menjauhkan kita dari Bapa kita. Jadi kita nggak mau itu ya. Jadi baca firman Tuhan ya, kalian buka di sana ya, setiap pagi kalian baca ataupun malam kalian baca ya. Mungkin ini tidak mudah ya, mungkin ini sangat sulit ya untuk jangankan udah dibilang mendoakan orang baik saja nggak sempat ya, apalagi disuruh mendoakan yang musuh kita atau yang menganiaya kita. Tetapi di dalam Tuhan apapun mungkin, asalkan kita mau mengakui dosa kita sama Tuhan, kita berdoa minta ampun, kemudian kita nggak mengulangi. Kalau nggak bisa untuk mengampuni orang lain, minta Roh Kudus, minta Tuhan, nangis sama Tuhan ya, nangis berdoa sama Tuhan, minta sungguh-sungguh, Tuhan kasih, Tuhan kasih. Karena itu pernah ku alami, karena itu pernah, mungkin belum saatnya untuk diceritakan, tetapi ada saat-saatnya nanti. Tapi aku sudah pernah mengalami yang namanya dendam, kebencian dan sebagainya itu ya, dan aku dipulihkan Tuhan. Dan ya aku merasakan buah-buah itu ya ke badanku, semuanya itu kan kalian sudah tahu ya histori aku, bagaimana aku disembuhkan Tuhan dari kankerku ini. Dan ini bukan kerjaan main-main, maksudnya menyembuhkan itu bukan segampang itu ya. Ya memang di dokter yang membantu operasi dan sebagainya, tetapi penyembuhan itu hanya berasal daripada Tuhan. Kesempatan hidupku ini hanya Tuhan yang memberikan, bukan, nggak ada siapa-siapa, bukan dokter yang kasih. Karena dokter sendiri sudah bilang apapun bisa terjadi, artinya dia hanya melakukan apa yang dia bisa, tetapi semuanya itu ya, mereka bahasanya kan apapun bisa terjadi, tapi bagi aku semuanya itu hanya tergantung pada Tuhan. Tuhan kita hidup, bukan Tuhan yang mati. Inilah doa harapan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau pun pergi pada saat itu. Engkau tidak meninggalkan kami seperti orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi Engkau mengatakan, aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk membimbing kami. Bapa, Engkau benar-benar Bapa yang baik. Jaga kami ya Bapa sepanjang hari ini, karena kami tahu si jahat tidak akan suka kalau kami itu melekat lengket denganmu. Si jahat tidak suka kami ini melakukan apa yang benar sama seperti sempurna Engkau Bapa. Kami anak-anak-Mu Bapa, jaga kami Bapa dari perbuatan si jahat, dari perbuatan keegoisan kami atau apapun itu Tuhan yang membuat hati-Mu sakit. Biarlah Roh Kudus-Mu itu Bapa membimbing kami. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan doa kami ini, sempurnakan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya doa dan harapan kita seperti dibilang Bapa, kau harus sempurna sama seperti Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita memang menganggap diri kita, mengatakan diri kita anak Allah, anak Bapa di surga, kita pun harus sempurna. Itu kata Tuhan. Gak mudah, ya benar. Kita doa sama Tuhan, selalu doa. Pokoknya dekat-dekat sama Tuhan, lengket terus sama Tuhan. Ya, kalau dibilang ada pasangan yang lengket, ya seperti itulah kita. Seperti itulah kita. Karena Tuhan itu kan dibilang juga mempelai laki-laki ya, simbolnya di Alkitab.
Jadi seperti itulah kita buat. Lengket terus kita sama mempelai laki-laki, atau sama Tuhan itu tidak usah sungkan-sungkan. Tuhan Yesus sudah bilang juga, sama seperti Bapamu yang di surga. Dia aja nggak ada aku nih raja ya, aku nih Tuhan ya, jadi jaga jarak ya kalian, nggak kayak gitu. Jadi dia sudah bilang sama seperti Bapamu di surga. Dia sudah membuka dirinya, dia sudah malah mendekatkan itu. Bapak kita itu kan dekat banget ya sama kita ya. Jadi dia itu bukan Tuhan yang eksklusif, bukan Tuhan yang menganggap dirinya suci yang bagaimana, dan dia memang suci. Makanya dia itu ibaratnya itu jelmaan. Karena kalau kita langsung ke hadiratnya itu nggak mampu kita yang kotorin, yang dosa ini, yang penuh dosa ini, nggak mampu. Jadi dia itu selalu tahu bagaimana caranya. Jadi nggak perlu kita ajarin Tuhan itu, nggak perlu kita perintah-perintah, dia udah tahu. Yang pasti kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita mau dibentuk sama Bapa kita mau dibentuk dan diajari, itu aja. Inilah doa dan harapan kita. Terima kasih, amin.